Lanjut saja langsung. Jadi pertama yaitu menggunakan pendekatan deskripsi kriteria. Apa deskripsi kriteria itu? Contohnya, misalnya dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan. Laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Nah, ini seperti apa contoh menggunakan kriteria deskripsi kriteria? Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat kriterianya dulu. Kriterianya sesuai dengan materi yang akan dinilai. Contohnya, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut memadai atau tidak memadai, cuma dicentang per siswa. Seperti itu. Kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Oh, laporannya anak-anak atau peserta didik kita, pengamatannya jelas hasilnya. Memadai atau tidak memadai dicentang. Kalau belum memadai berarti belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini misalnya ada 4 kriteria. Bagaimana dikatakan tercapai kriterianya kalau dari 4 ini 3 yang memenuhi kriteria yaitu memadai. Kalau 1 tidak, berarti 1 yang diremedi. Misalnya ada yang tidak memadai, laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Anak-anak tidak jelas, tidak memadai, berarti ini yang harus diremedi. Nah, di sini ada 2 tidak memadai dan ada 2 memadai. Kira-kira yang mau diremedi ada berapa? Ada 2 yang tidak memadai. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jika ini sudah semua, ini diremedi, semua sudah mencapai atau memadai, berarti sudah tercapai kriteria tujuan pembelajaran. Jadi tidak melihat KKN lagi. Kalau KKN kan harus ada prasarana masuk, fasilitas, itu kan ada kriterianya. Kalau ini langsung pada proses pembelajaran. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya itu harus di-asesmen, harus dinilai sesuai dengan karakteristik pembelajarannya. Bu, ini tidak cocok untuk misalnya matematika ya, tapi penilaian lain, banyak pendekatannya. Yang kedua, menggunakan rubrik. Misalnya contohnya dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas 2 bagian. Yang pertama isi laporan dan yang kedua penulisan. Contoh langsung ya Bapak Ibu seperti ini. Contohnya rubrik kriteria isi laporan. Nah, apa saja yang mau di asesmen yang termasuk rubrik kriteria? Ada baru berkembang, layak, cakap, mahir. Nah, di sini ada deskripsinya. Bapak Ibu bisa membuat sendiri deskripsinya yang sesuai. Kalau misalnya baru berkembang, apa poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang layak itu apa? Sesuaikan dengan materi atau tujuan pembelajaran. Kalau sudah mahir, berarti sudah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau masih layak dan baru berkembang, berarti harus diremedi. Seperti itu. Lanjut ke pendekatan yang ketiga, yaitu menggunakan interval nilai. Nah, ini terakhir. Yang dianjurkan adalah yang 2 pendekatan itu, yang tadi 1, 2 itu. Kemudian yang ketiga, boleh juga menggunakan interval nilai. Misalnya 0 sampai 40% belum mencapai, berarti remedi di seluruh bagian materi harus diremedi. Tujuan pembelajarannya ada 2 tidak tercapai, diremedi semuanya. 41-65% ini termasuk belum mencapai ketuntasan, berarti remedi
di bagian tertentu atau yang diperlukan. 66 sampai 85% berarti sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu ada remedi. 86 sampai 100% berarti sudah mencapai ketuntasan, perlu adanya pengayaan. Tentang persen-persennya ini boleh Bapak Ibu bisa merubah sendiri. Misalnya kemampuan siswa kita kebanyakan misalnya bagus lah ya, misalnya 4 ini misalnya bukan 66 misalnya, ya kan? Misalnya 70 sampai 85 boleh. Berarti di bawahnya 70 harus di remedi sebagian. Boleh, Bapak Ibu boleh menentukan persennya sendiri. Ini cara yang digunakan untuk menggunakan interval nilai.